Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Bogi yang bekerja sebagai satpam di sebuah gudang. Saat itu kekasihnya yang bernama Monica memberitahu bahwa dia sedang tidak enak badan. Kemudian tak berselang lama teman Bogi datang untuk melakukan pergantian shift, sehingga ia bisa pergi menjenguk Monica di tempat kosnya. Sebelum pergi menjenguk Monica, ia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan menjenguk kekasihnya yang sedang sakit. Sang ibu pun kemudian menitipkan buah untuk Monica. Tetapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu didatangi oleh seorang pria bernama Raji. Raji merupakan anak dari pimpinan sebuah ormas berpengaruh. Di sini ia kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang gajinya cukup lumayan besar. Monica yang dulunya hanya bergaji pas-pasan di sebuah spa langsung senang dan bahagia karena nantinya ia akan dapat memenuhi semua kebutuhan adik-adiknya yang telah lama menjadi yatim piatu. Lalu di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan itu, Monica justru mendapatkan telepon dari bosnya, di mana bosnya tersebut marah kepada Monica karena tidak masuk kerja tanpa izin ke bosnya terlebih dahulu. Kemudian Raji yang melihat peluang emas itu lalu mengajak Monica untuk bercocok tanam di kosan Monica. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan dari Raji, ia pun akhirnya membiarkan Raji untuk membasahi serabi lempitnya. Sayangnya di saat Raji dan Monica sedang melakukan cocok tanam di kamar Monica, Bogi pun tak sengaja melihat kegiatan mereka dari jendela yang akhirnya membuat Bogi meneteskan air mata. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? Kemudian Bogi yang sudah sangat emosi dan hilang akal sehatnya, ia lalu mencoba untuk melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang sudah tak sadarkan diri, Bogi pun langsung kabur dan bergegas pulang ke rumahnya. Di rumah ia bercerita semuanya kepada sang ibu tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya terkena masalah hingga masuk penjara, ia langsung mengajak Bogi untuk menemui Marlon pamannya, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia. Setelah sang paman yang bernama Marlon itu tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu pergi dan tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama Tiji. Setelah menceritakan semuanya kepada Tiji dan mengizinkannya tinggal di sana, Marlon lalu bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi serta pembuatan laporan akibat dari perbuatan keponakannya itu di kantor polisi. Marlon juga menyuruh Tiji untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit, dan ternyata Raji masih sekarat serta belum sadarkan diri. Sementara Bogi yang kini sudah bersembunyi di rumah Tiji justru mendapatkan perhatian khusus dari Patty yang merupakan adik kandung Tiji. Rupanya Tiji selama ini mengurung adik kandungnya di kamar hanya untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Di sini Patty pun bercerita kepada Bogi di mana ia dan kakaknya sudah lama ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Lalu saat sedang bercerita, tiba-tiba Patty justru bergejolak ingin bercocok tanam dengan Bogi. Patty sendiri sampai melepaskan busananya. Dan hal itu membuat Bogi dan Patty akhirnya terbawa suasana hingga mereka melakukan kegiatan bercocok tanam. Sementara di sisi lain, ayah Raji juga masih sangat emosi meskipun telah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Lalu ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai anaknya itu. Sesudah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, mereka langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur pulas
karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tidak begitu tahu tentang peristiwa tersebut. Dan akhirnya Monica pun terpaksa harus jujur dan mengatakan jika pelakunya adalah Bogi, kekasihnya sendiri. Lalu ayah Raji yang tahu jika Bogi pelakunya, ia pun mengutus kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas melakukan penangkapan terhadap Bogi dengan terlebih dahulu mendatangi tempat kos Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi. Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, mereka pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibunya Bogi. Sementara itu Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah hingga terancam, akhirnya meluapkan emosinya kepada kedua temannya, karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut, di mana mereka telah membawa Raji ke tempat kosnya. Mengetahui laporan dari keluarga Raji yang sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menyarankan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah dia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan Bogi pun nantinya akan bebas dari segala tuntutan. Tapi sayangnya Monica malah menolak permintaan dari Bogi. Hal itu malah membuat mereka akhirnya bertengkar hebat. Kemudian Marlon yang mengetahui hal itu terpaksa menyuruh Tiji untuk menghabisi Monica agar tidak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Lalu Bogi yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat Tiji yang akan menghabisi Monica, akhirnya bergegas beralih kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah tewas akibat luka tembak yang dilakukan oleh Tiji. Bogi pun yang tidak terima lalu menyerang Tiji dan melumpuhkannya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Tiji, Bogi yang masih berada di kosan itu lalu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi sayangnya Monica sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan tiba-tiba dari arah belakang kakak Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi hingga tewas. Setelah kakak Raji dan beberapa anak buahnya membereskan Bogi, mereka pun membawa jasadnya dan menjatuhkan di depan rumah Bogi. Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah membaik, akhirnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Marlon yang tidak terima dengan kepergian keponakannya itu secara tragis, kemudian mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk segera menuntut balas atas kematian Bogi. Di tengah-tengah perjalanan Raji dan keluarganya pulang dari rumah sakit, saat itulah Marlon menghadang dan menghabisi Raji serta keluarganya, lalu film pun selesai.